Bagaimana jika tawaran gaji fantastik dengan pekerjaan yang mengharuskan menemani seumur hidup dan selalu minta dibikin basah? Terus apa yang akan TKI Brebes pilih demi mengubah hidupnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gilang, pemuda 28 tahun asal Brebes, terbiasa hidup sederhana sebagai buruh tani. Namun nasib seolah membuka jalan saat sebuah agensi tenaga kerja luar negeri menghubunginya lewat WhatsApp. Mereka menawarkan pekerjaan eksklusif dengan iming-iming gaji fantastis, 500 juta rupiah untuk kontrak 3 bulan. Pekerjaannya pun terdengar tidak biasa. Menjadi pendamping pribadi seorang janda kaya raya di Dubai. Tidak disebutkan tugas detail, hanya bahwa ia harus selalu siap siaga dan bisa menjaga privasi majikan. Meski sedikit curiga, Gilang tak kuasa menolak kesempatan langka itu. Ibunya sedang sakit, adiknya butuh biaya sekolah, dan ia sendiri sudah lelah bekerja keras tapi hidup tak kunjung membaik. Dalam waktu seminggu, semua berkas diproses, visa kerja turun, dan Gilang sudah terbang menuju negeri pasir dengan kepala penuh harapan dan kecemasan. Ia tak tahu bahwa sesampainya di sana, hidupnya akan berubah drastis. Bukan karena uang, tapi karena seseorang yang akan menguji batas moral, cinta, dan keberaniannya. Bandara Dubai yang mewah dan dingin oleh AC itu, membuat Gilang merasa kecil dan asing. Di tengah kerumunan, seorang pria Arab bertubuh besar dengan jubah putih dan sorban hitam mendekatinya. "Gilang?" tanyanya singkat. Setelah mengangguk, Gilang dibawa menuju mobil SUV hitam mengilap yang terparkir tak jauh. Perjalanan mereka berlangsung dalam diam, hanya deru mesin dan musik Timur Tengah yang terdengar pelan. Pria itu akhirnya bicara, suaranya berat dan penuh tekanan. "Aku Omar. Aku pengawal pribadi Nyonya Laila. Dengar, tugasmu sederhana, patuhi saja semua perintahnya. Jangan tanya-tanya. Jangan sok pintar. Dia bisa bikin hidupmu surga atau neraka." Gilang meneguk ludah, keringat dingin mulai membasahi tengkuknya meski AC mobil begitu dingin. Ia berusaha menguatkan hati, berpikir ini hanya bagian dari adaptasi budaya. Tapi ucapan Omar bergema di kepalanya, ada sesuatu yang tidak biasa menanti di ujung perjalanan mereka. Mobil berhenti di depan gerbang besi tinggi dengan sensor pemindai retina. Setelah pemeriksaan ketat, pintu terbuka, dan Gilang melongo melihat kemegahan rumah yang berdiri di baliknya. Bangunannya lebih pantas disebut istana. Tembok dari marmer putih berkilau, halaman penuh pohon kurma tertata rapi, dan di setiap sudut ada pria berjubah hitam membawa senjata laras panjang. Ia diajak masuk melewati lorong panjang yang dipenuhi lukisan berbingkai emas dan lampu gantung kristal. Di ruang tengah, seorang wanita duduk anggun di kursi roda elektrik, dikelilingi bantal-bantal bludru. Wajahnya cantik dan tegas, rambut hitam panjang menjuntai, bibir merah, dan mata tajam seperti menembus batin siapapun yang ditatapnya. "Welcome," katanya dengan aksen Inggris yang sempurna. "I'm Laila Al-Mazroui." Gilang menunduk hormat, namun matanya menangkap sesuatu yang mengganggu. Tubuh wanita itu tampak kaku dari pinggang ke bawah. Ia kemudian tahu, Laila lumpuh total akibat kecelakaan pesawat pribadi 5 tahun lalu, peristiwa yang hingga kini masih menyisakan misteri. Pertemuan pertama mereka berlangsung sunyi, namun penuh ketegangan yang menyelimuti udara. Laila tidak menyuruh Gilang bekerja seperti pembantu biasa. Ia hanya memandang Gilang lama, matanya mengukur, menilai, seakan sedang memilih mainan baru. "Aku tidak butuh perawat. Aku butuh pria yang bisa membuatku merasa hidup kembali," katanya sambil mendekatkan wajahnya ke arah Gilang. Ucapannya membuat dada Gilang berdegup kencang. "Kamu akan dibayar mahal, tapi kamu juga harus tahan dengan keinginanku." Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman sekaligus godaan. Gilang mengangguk pelan, masih bingung antara takut dan penasaran. Ia mencoba bersikap profesional, tapi tubuhnya kaku. Laila lalu tertawa kecil, dingin, lalu memutar kursi rodanya ke arah kamar dalam. "Ikuti aku. Aku akan tunjukkan apa yang harus kamu lakukan mulai malam ini." Dan dengan langkah berat, Gilang mengikuti wanita itu, memasuki kehidupan yang jauh berbeda dari dunia kecilnya di Brebes. Hari pertama terasa seperti mimpi yang ganjil dan tidak nyaman. Tugas Gilang bukan mencuci, menyapu, atau memasak seperti bayangannya. Ia lebih seperti pelayan pribadi yang harus selalu ada di sisi Laila. Mulai dari membantu menyuapinya makan,
menyiapkan air mandi, hingga menemaninya ngobrol berjam-jam. Namun yang paling menegangkan adalah saat Laila memintanya berada di kamar saat ia mandi, untuk berjaga-jaga, kalau aku terpeleset, katanya sambil tersenyum samar. Meski tak melihat langsung, Gilang tetap merasa terjebak dalam situasi yang mengguncang moralnya. Tapi perlahan, Laila mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa kecilnya, keluarganya yang penuh intrik, dan kesepiannya sejak lumpuh. Di balik kecantikannya yang mengintimidasi, Gilang mulai melihat sosok wanita yang terluka dan kesepian. Ada rasa iba yang berubah jadi simpati, dan diam-diam, ketertarikan. Tapi ia sadar, makin dekat dengan Laila berarti makin dalam terjebak dalam dunia yang tak bisa ditebak ujungnya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Laila, yang sejak sore tampak gelisah, tiba-tiba memanggil Gilang masuk ke kamarnya yang luas dan mewah. "Tidur di sini malam ini," katanya sambil menepuk sisi ranjang besar yang hanya digunakan separuh. Gilang sempat ragu, tetapi sebelum ia bisa menjawab, Laila menambahkan dengan suara yang lebih berat, "Aku tak tahan sendiri. Tapi ingat, satu langkah salah, kamu bisa pulang tinggal nama." Ia menunjuk kamera pengawas kecil di sudut atas ruangan, tersembunyi nyaris tak terlihat. Gilang menelan ludah. Perintah itu bukan sekadar permintaan, tapi jebakan yang dibalut dengan kesepian. Ia tak tahu apakah ini ujian, atau Laila memang benar-benar butuh seseorang malam itu. Dengan langkah ragu, ia merebahkan diri di ujung ranjang, menjaga jarak. Sepanjang malam, ia tak bisa tidur. Pikirannya penuh tanda tanya. Wanita di sebelahnya itu, dengan segala kecantikan dan kerapuhannya, sedang bermain di batas antara cinta dan kekuasaan, dan ia mulai terjebak di tengahnya. Hari-hari berikutnya seperti teka-teki yang makin sulit dipecahkan. Gilang mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Setiap tengah malam, beberapa penjaga berpakaian gelap melintas di lorong belakang, sambil membawa koper besar berwarna hitam. Kadang koper itu berdarah, kadang hanya berbau logam. Ketika ia mencoba mengintip, para penjaga langsung membentaknya. Lebih aneh lagi, Laila kadang menghilang dari kursi rodanya, lalu muncul beberapa jam kemudian dengan riasan baru dan wajah kelelahan. Ia bilang sedang ke dokter, tapi tak pernah ada kendaraan keluar dari rumah. Suatu sore, Gilang mendengar Laila berbicara dalam bahasa Arab dengan nada tajam di telepon, lalu melempar ponselnya ke dinding. Ada sisi gelap dalam diri wanita itu, dan rumah ini bukan sekadar tempat tinggal orang kaya. Rasanya seperti sarang rahasia, tempat di mana uang, dendam, dan kekuasaan bertabrakan diam-diam. Gilang ingin tahu lebih, tapi ketakutan menahannya. Ia sadar, ada harga mahal untuk rasa penasaran. Kecurigaan Gilang mencapai puncaknya saat ia tersesat di lorong bawah tanah rumah itu. Saat hendak mencari toilet di malam hari, ia tanpa sengaja menemukan pintu besi kecil yang tidak terkunci. Naluri mendorongnya masuk. Lampu kuning redup menyinari ruangan sempit yang penuh bau logam, dan di sudutnya, ia melihat ceceran darah kering di lantai, seperti bekas seretan tubuh. Jantungnya nyaris berhenti. Sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Omar muncul dari balik bayangan, wajahnya datar tanpa emosi. "Kau tidak seharusnya di sini," ucapnya dingin. Gilang tergagap, mencoba memberi alasan, tapi Omar tak tertarik mendengar. "Lain kali, kamu takkan keluar hidup-hidup dari tempat ini," bisiknya sambil menutup pintu besi itu perlahan. Sejak malam itu, Gilang tidak bisa tidur nyenyak. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Pekerjaannya, niat Laila, dan masa depannya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di rumah megah itu? Apakah ia hanya pion dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia pahami? Namun di balik semua misteri yang menyesakan itu, ada momen-momen yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Suatu malam, ketika Gilang sedang memijat tangan Laila seperti biasa, wanita itu tiba-tiba menangis. Bukan tangis manja seperti biasanya, tapi tangis sesungguhnya, lirih, penuh luka. Ia bersandar di bahu Gilang dan mulai bercerita tentang keluarganya yang hancur akibat perebutan warisan. Tentang kakak kandungnya sendiri yang menyabotase pesawat pribadi yang ditumpanginya, hingga ia lumpuh. "Aku dikurung, dijaga, dimanfaatkan, tapi tak ada yang benar-benar melihatku," katanya dengan suara serak. "Kamu orang pertama yang memperlakukanku sebagai manusia, bukan benda." Gilang terdiam.
Ia merasa bersalah telah menaruh curiga, tapi juga makin yakin bahwa Laila menyembunyikan sesuatu. Bukan karena jahat, tapi karena takut. Di balik sikap dingin dan mewahnya, Laila ternyata juga korban. Dan entah sejak kapan, hati Gilang mulai goyah. Ia tak lagi melihat Laila sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang ingin diselamatkan. Malam-malam berikutnya jadi lebih rumit bagi Gilang. Perasaan yang dulu hanya sekadar simpati mulai berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali Laila menyentuh tangannya atau menatap matanya lama-lama, ada getaran aneh dalam dadanya. Ia tahu ini salah, ia datang untuk bekerja, bukan jatuh cinta. Tapi perasaan tak bisa dikontrol. Laila pun mulai semakin lembut, menyuruhnya duduk lebih dekat, membicarakan masa depan, bahkan bertanya apakah Gilang ingin menetap di Dubai selamanya. Namun bayangan ruang bawah tanah dengan darah kering dan koper-koper misterius tak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Ada sisi gelap di rumah ini yang tak bisa diabaikan. Gilang mulai merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh pesona dan kelembutan Laila, dan satu lagi yang menyimpan ancaman kematian di balik setiap senyum manis. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta, atau hanya ilusi yang dikemas dalam emas dan ketakutan? Pada malam ke-15, ketika bulan tampak pucat di balik jendela besar kamar Laila, wanita itu memanggil Gilang lebih awal dari biasanya. Wajahnya serius, lebih dingin dari biasanya. Ia menyuruh Gilang duduk di sofa, lalu mendekat dengan kursi rodanya. "Aku ingin kita pergi dari sini," katanya pelan. "Aku punya uang. Banyak. Tapi aku tidak bisa keluar sendirian." Gilang nyaris tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Laila, wanita yang selama ini tampak seperti penguasa segala hal di rumah itu, ternyata ingin kabur? Kita bisa mulai hidup baru. Di Eropa. Amerika. Kamu tinggal bilang iya. Gilang terdiam, dadanya sesak. Ini bukan sekadar ajakan kabur, ini permintaan kepercayaan paling besar dari seseorang yang selama ini menyembunyikan dunia gelapnya sendiri. "Tapi kamu harus percaya padaku, sepenuhnya," ucap Laila lagi, dengan tatapan yang menusuk. "Dan jangan pernah bicara ini ke siapapun, atau kamu takkan hidup cukup lama untuk menyesal." Malam itu, Gilang tak tidur. Ia sadar, pilihan hidupnya akan segera berubah drastis. Keesokan harinya, suasana rumah terasa mencekam. Omar mulai memperlakukannya lebih ketat. Ia mengawasi pergerakan Gilang, bahkan masuk ke kamar tanpa izin dengan alasan mengecek keamanan. Saat mereka berdua bertemu di lorong, Omar mendekatkan wajahnya dan berbisik dingin, "Kamu mulai terlalu dekat dengan dia. Banyak yang mencoba seperti kamu, tahu akhirnya di mana mereka." Gilang hanya menatap kosong, tapi dalam hatinya berkecamuk. Tekanan datang dari dua arah. Satu dari Laila yang ingin kabur, satu dari Omar yang curiga dan siap membunuh. Ia sadar bahwa apa yang dimulai sebagai pekerjaan sederhana kini berubah jadi drama hidup dan mati. Laila memberinya tatapan penuh kode saat mereka sarapan. Sinyal-sinyal itu kecil, tapi cukup jelas. Mereka harus bergerak cepat sebelum Omar menyadari rencana pelarian itu sepenuhnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Gilang mulai merancang pelarian. Bukan hanya untuk uang, bukan lagi karena takut, tapi karena ia ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa bayang-bayang senjata di belakang kepala. Pelan-pelan, Laila menyusun rencana pelarian mereka dengan bantuan Gilang. Ia menyuruh Gilang memutus kamera pengawas satu persatu, berpura-pura, membersihkan debu di alat-alat elektronik itu. Ia juga mulai membakar dokumen-dokumen lama yang menurutnya berbahaya kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Di balik rak buku di kamar Laila, ada brankas tersembunyi berisi emas batangan dan uang tunai ratusan ribu dolar. "Cukup untuk 2 kehidupan," katanya. Gilang menyusup ke garasi malam hari, mengecek mobil sport yang tak pernah dipakai, dan memastikan bahan bakarnya penuh. Semua dilakukan dengan hati-hati, dalam diam. Tapi ketakutan selalu mengintai. Sekali waktu, salah satu penjaga hampir memergokinya, dan Gilang terpaksa pura-pura mengelap mobil sambil bersenandung, padahal jantungnya hampir meledak. Di sisi lain, Laila semakin intens menyentuhnya, menggoda, seolah mencampurkan gairah dengan bahaya. Mereka tak hanya bersekongkol dalam pelarian, tapi juga terbakar oleh emosi yang makin tak terkendali. Pelarian ini bukan hanya tentang kebebasan,
tapi juga tentang pengkhianatan yang bisa berakhir berdarah. Malam itu tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Langit berwarna merah gelap, angin panas gurun menyelinap masuk lewat jendela. Laila mengenakan gaun longgar dan syal tebal untuk menyamarkan wajahnya. Gilang membantu mengangkatnya ke kursi roda khusus yang lebih ringan. Mereka bergerak ke garasi dengan jantung berdegup kencang. Namun sebelum sempat membuka pintu otomatis, suara sepatu terdengar menghantam lantai marmer. Omar muncul dari balik pilar, menatap mereka dengan sorot mata penuh pengkhianatan. "Kukira kamu lebih pintar dari ini, Gilang," gumamnya sambil menarik pistol kecil dari balik jubahnya. Laila berteriak, tapi Gilang lebih cepat. Ia meraih kunci roda dari rak peralatan dan menghantam lengan Omar dengan sekuat tenaga. Pistol terjatuh. Mereka bergulat di lantai garasi, bunyi logam berdentang keras. Dengan tenaga terakhirnya, Gilang menghantam kepala Omar hingga pria itu terkapar tak sadarkan diri. Ia segera menarik Laila ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melesat keluar sebelum alarm rumah berbunyi. Kini tak ada jalan kembali. Hanya ada kecepatan dan harapan. Mereka melaju menembus jalan tol menuju perbatasan, dikejar waktu dan kemungkinan kematian. Laila tampak pucat dan ketakutan, namun tetap tenang memberi arah. "Kita harus masuk ke jalan gurun, itu lebih aman," katanya. Gilang tak peduli pada jarak, hanya fokus pada kecepatan. Di spion, terlihat dua mobil hitam mulai membuntuti. Gilang menekan gas lebih dalam, melaju zigzag di antara truk besar dan kendaraan mewah. Tembakan terdengar, peluru mengenai bemper belakang mereka. Laila menjerit, tapi Gilang tetap tenang. "Pegangan yang kuat," teriaknya. Mereka masuk ke jalan gurun yang sepi dan berdebu, membuat pengejar kehilangan arah. Di kejauhan, pasir beterbangan menutupi jejak ban. Setelah beberapa kilometer, Gilang mematikan mesin dan menyembunyikan mobil di balik bukit pasir. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Laila menggenggam tangannya, berkata pelan, "Kamu baru saja menyelamatkan nyawaku dan masa depan kita." Tapi dalam diam, Gilang tahu, ini baru permulaan. Apapun yang menanti mereka di luar sana, tak akan lebih berbahaya daripada tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Setelah 2 hari bersembunyi di padang pasir dengan bekal seadanya, Laila akhirnya menghubungi seorang teman lama, seorang wanita Swiss keturunan Arab bernama Nadia, yang tinggal di pinggiran Abu Dhabi. Nadia setuju membantu tanpa banyak tanya. Ia mengirim kendaraan untuk menjemput mereka secara diam-diam malam itu. Mereka tiba di sebuah villa sederhana namun aman, jauh dari hiruk-pikuk kota dan jauh dari jangkauan para penjaga Laila yang mungkin masih memburu mereka. Di tempat itu, Gilang dan Laila hidup tenang untuk sementara waktu. Namun di balik keheningan malam-malam yang damai, ada rasa gelisah yang terus menghantui. Gilang kini tidur sambil memeluk pisau lipat. Ia tahu, pelarian mereka belum selesai. Tapi ada hal lain yang menguatkan hatinya. Setiap malam sebelum tidur, Laila menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih. Tanpa kamu, aku mungkin sudah mati." Dan entah sejak kapan, kalimat itu menjadi satu-satunya alasan Gilang tetap bertahan. Dalam persembunyian itu, Laila mengurus segala hal secara diam-diam. Ia menggunakan identitas lamanya dari masa kuliah di Prancis. Sebuah nama yang telah mati di atas kertas, tapi masih bisa dibangkitkan untuk sekali lagi. Lewat bantuan Nadia, mereka mendapatkan paspor palsu berkualitas tinggi dan visa menuju Swiss. Tapi sebelum itu, Laila mengajukan satu hal pada Gilang yang membuat pria itu terdiam lama. "Menikahlah denganku," katanya pelan. "Bukan hanya untuk perlindungan hukum, tapi karena aku ingin kamu jadi bagian hidupku sepenuhnya." Gilang memandang mata wanita itu, penuh luka namun tulus. Semua yang mereka lalui, dari rasa takut, darah, hingga pelarian, telah menumbuhkan sesuatu di antara mereka. Perlahan, Gilang mengangguk. Bukan karena terpaksa, bukan karena uang, tapi karena rasa yang sudah tumbuh jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan saat pertama kali menginjakan kaki di rumah megah itu. Laila tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban. "Kalau begitu, kita mulai hidup baru, bersama." Mereka menikah secara sederhana di sebuah gereja kecil di kota Chur, Swiss. Tak ada pesta mewah, tak ada tamu kehormatan. Hanya pendeta tua, Nadia sebagai saksi,
dan dua hati yang akhirnya merasa merdeka. Laila mengenakan gaun putih tanpa roda, duduk anggun di kursi dorongnya, sementara Gilang berdiri di sampingnya dengan jas abu-abu murah. Saat pendeta bertanya apakah ia menerima Laila sebagai istrinya, Gilang menjawab dengan suara mantap, "Ya, saya bersedia." Air mata Laila jatuh untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Kali ini bukan karena luka, tapi karena harapan. Setelah prosesi selesai, mereka keluar dari gereja dan berjalan pelan di bawah langit bersalju. Tak ada paparazzi, tak ada kamera pengawas. Hanya suara sepatu Gilang menyentuh batu-batu jalan dan roda kursi Laila yang bergemeretak lembut. Di sana, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Laila tak merasa diburu, dan Gilang tak merasa dimanfaatkan. Mereka adalah dua manusia yang saling menyelamatkan. Di kota kecil itu, mereka memulai hidup dari nol. Gilang membuka sebuah restoran kecil yang menyajikan masakan Indonesia, soto ayam, rendang, dan nasi goreng yang ia pelajari dari ibunya. Awalnya sepi, tapi berkat keramahan dan rasa otentik, restoran itu perlahan dikenal warga sekitar. Laila, yang menjalani terapi intensif 2 kali seminggu, mulai bisa menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. Ia sering duduk di sudut restoran, membantu mencatat pesanan sambil tersenyum pada pelanggan. Kehidupan mereka kini jauh dari gemerlap Dubai dan ancaman maut. Mereka tidur di rumah kecil yang hangat, bangun dengan secangkir teh, dan saling mengucap selamat pagi dengan mata penuh rasa syukur. Gilang masih menyimpan 1 koper uang Laila yang belum disentuh. "Kalau kita bisa hidup dari kerja jujur, buat apa cari jalan lama?" katanya. Laila hanya mengangguk. Mereka berdua tahu, harta bukan lagi tujuan. Yang mereka cari kini adalah ketenangan dan kedamaian yang tak bisa dibeli. Meski masa lalu mereka masih membayangi, dengan luka, misteri, dan orang-orang yang mungkin suatu hari kembali memburu, Gilang dan Laila memilih untuk tetap melangkah. Di kota bersalju itu, mereka dikenal bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pasangan yang saling menguatkan. Gilang bukan lagi TKI dari Brebes yang terjebak pekerjaan aneh demi uang. Ia kini adalah suami dari seorang wanita yang pernah hidup dalam penjara emas, dan berhasil kabur bukan karena kekuatan fisik, tapi karena cinta yang sederhana. Terkadang, malam-malam masih datang dengan mimpi buruk. Tapi saat Laila menggenggam tangannya, Gilang tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Di dunia yang penuh tipu daya, mereka membangun rumah kecil di atas kepercayaan dan kesetiaan. Dan dari semua kemungkinan tak masuk akal yang pernah terjadi, yang satu ini adalah kenyataan paling mengejutkan. Seorang pemuda desa menikahi janda konglomerat Dubai, bukan karena uang, tapi karena cinta yang tumbuh di tempat paling berbahaya sekalipun.